Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfira Saif dengan NIM A1J1181032. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang otot sebagai pemenuhan tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fascia yaitu berfungsi untuk mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan otot bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Kemudian ventrikal atau empal merupakan bagian tengah yang mengembung, dan yang terakhir tendon atau urat otot yaitu kedua ujung yang mengecil tersusun dari jaringan ikat dan bersifat liat. Kita lanjut ke ciri-ciri otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Kemudian yang ketiga, ekstensibilitas, serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Dan yang terakhir yaitu elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Kemudian jenis-jenis otot. Otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka yaitu serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silinder, dan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Kemudian setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer, dan yang terakhir kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot tidak belurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kantung kemih dan ureter, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinerous, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lamban. Yang terakhir, otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa berhenti, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 80 sampai 100 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah yang menimbulkan gerakan berlawanan. Contohnya yaitu ekstensor atau meluruskan dengan fleksor atau membengkokkan.
kemudian depresor atau gerakan ke bawah, dan elevator atau gerakan ke atas. Kemudian otot sinergis, yaitu hubungan antar dua otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama menimbulkan gerakan searah. Kontraksi otot terjadi berdasarkan dua sel filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincirkan satu sama lain, sehingga sarkomen pun juga memendek. Dengan sel otot terdapat zat yang sangat peka terhadap rangsang disebut asetilkolin. Otot yang terangsang menyebabkan asetilkolin terurai membentuk miogen yang merangsang pembentukan aktimiosin. Hal ini menyebabkan otot berkontraksi sehingga otot yang melekat pada tulang bergerak. Saat berkontraksi, otot membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen diberikan oleh darah, sedangkan energi diberikan dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP ditambah energi. Selanjutnya ADP terurai menjadi AMD ditambah dengan energi. Kreatin fosfat terurai menjadi kreatin ditambah fosfat ditambah energi. Energi-energi ini digunakan untuk kontraksi otot. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.